Mungkin bisa dicontoh nih Universitas Indonesia yang ada jurusannya otomotif juga mengadakan lomba balap sekaligus rakit mobil F1 yang Rakit sama mobil. ya. Mereka bentuk satu gokek orang Nah, kata. iya, oh that's a very good experience. Jadi udah tahu nih kalau misalnya katakanlah sekarang kan mobil itu tidak hanya membeli mobil langsung jadi, ada mobil yang merakit sendiri ya orang-orang ya. Agak tidak Halo Sobat Online Unipma, kembali lagi di acara Podcast Unipma bersama dengan saya Nisa yang akan nge-host Podcast Unipma kali ini nih untuk pertama kalinya. Nah, untuk hari ini kebetulan nih Sobat Online Unipma, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial karena datangnya jauh dari negara tetangga, yaitu dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Malaysia. Nah, hello yang sudah join dengan kita, sama kita. Hai, bisa kenalan dulu sama Sobat Online Unipma namanya. Iya. bisa. Baiklah. Hai sahabat semua, nama saya Nur Adewi binti Anwar daripada Politeknik di Malaysia. Keren. Jurusannya mengambil jurusan apa? Jurusan kalau di bahasa Malay itu apa ya? Kami panggil juga jurusan. Oh, jurusan juga ya. Jurusan kos saya mengambil kos kejuruteraan mechanical automotive. Ruteraan Kejuruteraan mechanical automotive. engineering Oh. mechanical automotive. Engineering mechanical automotive. Sekarang semester berapa? Semester 5 final year. Semester 5. Oh, final year. Before go to intern lah. Oh, before going to intern. Going to Oh, jadi kalau misalnya semester 5 harus ngambil intern, lalu apakah ada tugas akhirnya kalau di sana? Tugas akhir yang seperti mana? Tugas akhir misalnya kalau kita itu ada thesis, skripsi. Oh, kalau di intern tu akan kami buat report ataupun jurnal mengenai pekerjaan yang kami buat masa intern itu. Berarti membuat report yang pekerjaan dilakukan saat intern itu ya. Mengenai syarikat itu juga. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut nih, Sobat Online Unipma sekalian untuk membahas ya pengalaman-pengalamannya dari tadi siapa namanya? Adawiyah. Adawiyah. Kalau misalnya di bahasa Malay mau manggil Mbak itu apa ya? Mbak ataupun encik pun boleh. Encik pun boleh. Encik Adawiyah gitu ya. Encik Encik. Adawiyah. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya pengalaman-pengalaman lalu cerita tentang bagaimana kuliahnya dari Encik Adawiyah ini, saya mau nanya dulu nih. How are you today? Itu pertama kali sendiri. How are you today? Ya, alhamdulillah saya baik-baik saja. Cuaca di Indonesia pun bagus-bagus ya. Oh ya? Tak ada panas hujan pun stabil je lagi. Bagaimana dengan di Malaysia? Di Apakah Malaysia. sama? Di Malaysia pun sama untuk musim sekarang ni masih musim hujan. Musim hujan sama. So dia balance lah, okey lah. Balance, oke. Oke. Apakah ini pertama kali visit Indonesia? Apakah pernah sebelumnya datang ke Indonesia? Enggak pernah. Ini pertama kali. Pertama kalinya ke Indonesia. Ya, Bagaimana first impression-nya kalau First begitu? impression, mesti terutama sekalinya, mestilah rasa teruja kan. So masa datang je dekat airport Surabaya tu, macam wow, ramainya orang kan, macam impress lah, macam ramai kat sini. Kalau macam dekat KL tu macam susah sikit lah dekat Malaysia. Jadi ni datang Indonesia tu macam wow, dia macam best, macam vibe dia lain daripada Malaysia lah. Oh gitu. Berbeda vibe-nya dengan Malaysia. Dia macam jumpa dengan student-student yang daripada UNIMA macam friendly semuanya. Oh iya. Lecturer semua macam mereka macam apa orang panggil tu? Tetamu dia datang sambut tetamu tu dengan baiklah, menyambut dengan ramah. Ramah sekali lah gitu. Oh ya, alhamdulillah. Dipertahankan ya Sobat Online Unipma keramahannya. Oke. Bagaimana dengan itu tadi berarti impression ke universitas kita ya, universitas kami ya. Sudah bertemu dan sudah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa kita, selain ramahnya tadi sudah ngobrolin apa aja? Tadi masa tadi tu ngobrol pasal umur berapa? Oh ya. Siapa nama, jurusan apa, begitu. Getting to know each other ya. Getting to know each other. Bagaimana dengan makanan? Sudah mencoba makanan yang ada di Indonesia atau belum? Sudah. Sebab saya yang saya suka tu ayam geprek. Ayam geprek. Saya try semalam. Oh iya. Di hotel Sun Hot City tu ada satu restoran tu dia jual ayam geprek tu. So saya cuba sedap. Apakah pedas?
biar tidak. Tidak? Dia macam saya tahan pedas. Oh, tahan pedas. So Kita macam, tos dulu. Sama, saya juga. so enak lah, enak. Enak. Tapi sebelum ke Median, kami singgah ke restoran, saya tak ingat restoran apa, makan soto ayam. Soto ayam? Di Surabaya ke? Surabaya? Surabaya saya rasa. Iya. Soto ayamnya agak unik lah sebab dia makan dengan nasi. Kalau- Soto ayam tu, kalau di Malaysia tu yang guna nasi impit. Macam pakai lontong tu kan. Oh, iya, iya. Oh, jadi perbedaannya itu ya? Dia macam nasi, tapi kalau dekat Malaysia tu guna lontong. Oh, bagaimana dengan ayam geprek? Kalau di Malaysia apakah ada? Ada tu apa? Ayam geprek, apakah bisa ditemukan di Malaysia ayam geprek? Bisa. Oh, ada? Ada sama aja. Tapi mungkin sambalnya berbeda lah, ramuannya gitu. Oh iya, berarti sebenarnya makanannya mirip-mirip ya, kayak soto mirip-mirip. juga ada, tapi kalau di Malaysia pakainya lontong. Lontong, Kalau di sini nasi. Nasi. Terus rasanya bagaimana? Apakah tetap cocok atau bagaimana? Cocok, sedap Cocok sangat. saja. Enak. So, macam pertama kali rasa tu enak lah. Lepas tu cabai dia pun sedap sekali lah. Makan sekali dengan kuah dia. Kuah soto tu, soto ayam tu. So, rasa macam sedap lah. Sedap. First time tu rasa tu sedap. Kalau misalnya di bahasa Jawa, kalau kita mau bilang sesuatu sedap itu enak. Enak ya. If you wanna say that it's very very delicious, then you can just add enak like that. Enak. Yeah. Can you try once again, looking at the camera? Okay, enak. Yes, Okay. enak. Enak. Oke, so jadi ini kita kan udah ngobrol santai nih. Nah sekarang mau lanjut. Saya mau nanya nih tentang Enci Adawiyah. Kan kemarin sudah saya baca profilnya. I already read your profile. Terus saya melihat nih ada title tulisan yang dipertua. Nah Yang itu kalau di Malaysia itu yang dipertua maksudnya yang seperti apa ya? Seperti head of student. Oh, head of student. Kepala pelajar. Macam suara mahasiswa tu saya kan sebagai perwakilan pelajar itu ada ketuanya. So saya sebagai ketuanya. Oh, jadi begitu. Ini student representatif. Representative, Council of Representative. Namanya apa kalau di Politeknik? Maksudnya? Kalau di kampusnya Enci Adawiyah, student council-nya itu disebut apa? Yang dipertua Majelis Perwakilan Pelajar. Majelis Perwakilan Pelajar. Oh, like MPP, that. Selain mengikuti Majelis Perwakilan Pelajar, apakah mengikuti organisasi lain juga? Organisasi lain tidak. Oh, tidak. Tapi saling support each other lah, maksudnya macam dalam PRS, Persatuan Rakyat Siswa. Oh iya. Nah itu biasanya kalau misalnya dari organisasi Majelis Perwakilan Pelajar kok rakyat ya. Perwakilan pelajar itu tadi kegiatannya seperti apa yang dilakukan? Programnya seperti apa? Programnya melibatkan pelajar, ada kebajikan pelajar. Sepertinya contohnya kami membuat kalau macam program yang besar seperti sambut pelajar baru. Sambut pelajar baru. Datang ke Politeknik kan, pelajar baru, intake baru. Oh iya. Student intake baru. So program tu Majlis Transformasi Siswa. Majelis Transformasi Siswa. Student yang baru daripada SPM, maksudnya daripada sekolah menengah tu dia orang nak ke universiti ke ataupun politeknik. So kami sambut mereka dengan minggu orientasi orang kata. Untuk pelajar baru kan, macam tu dalam 2-3 hari macam tu. So antara program yang besar lah. Itu program yang terbesar itu ya? Terbesar. Oh iya, sama dengan di Unipa kita juga punya. Tapi namanya mungkin agak susah, namanya panjang. Apa tuh? Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Panjang Iya. Kalau disingkat PKKMB saja. PKKMB iya sama masa orientation ya. Selama sekitar 3 harian ya. 3 hari ya. Sama. Emang biasanya kalau mahasiswa baru masuk kita beri orientasi pengenalan kampus dulu seperti itu ya. Sama-sama. Tapi kalau pengenalan kampus tu kiranya MTS, kami singkatannya MTS ni. Dia dalam 5 hari begitu. So jadinya dalam 3 hari tu kami yang handle untuk pelajar kenal mengenai jurusan, mengenai undang-undang di Polisas begitu, di Politeknik. Jadinya untuk hari yang berikutnya untuk KAMSIS, apa orang panggil asrama. Jadinya itu dihandle oleh organisasi lain. Jadinya mereka sepanjang dalam 5 hari tu mereka mengenal satu Politeknik, satu Polisas tu, Politeknik kami begitu. Gedungnya ada berapa Polisas? Gedung apakah besar bangunannya? Besar sekali. Besar sekali. Ada berapa bangunan Polisas? Berapa terkira. kampus? Oh, tidak terkira. Kampus untuk asrama. Kalau asrama? Asrama ada
tiga. Tiga asrama. Empat lah, empat. Empat asrama. Tapi yang paling mostly semua guna untuk tiga lah. Untuk tiga asrama. Untuk lelaki, lepas tu perempuan ada yang untuk senior dan junior. So ada tiga lah. So jauh-jauh jugalah. Lelaki lagi jauh, perempuan agak sedikit jauh lah. Oh lah, kalau kampus yang untuk pembelajaran, untuk kelas belajar itu ada berapa? Ada 5 jabatan. 5? 5 jabatan. Banyak ya. Banyak sekali. Ada 5. Apakah besar sekali Polisasi itu? Besar sekali. Pernah tersesat atau tidak? Tidaklah. Tidak pernah. Tapi keletihan lah juga. Oh, keletihan. Keletihan berjalan naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Ada naik turun bukit. Bisa diceritakan misalnya kelas paling jauh tapi jamnya sangat sedikit, waktunya ada. Pernah seperti itu? Pernah sekali. Kiranya kalau di jabatan mau pergi ke, kiranya kami panggil itu M Square. M Square. Di Dewan lah, di Dewan tu. Kiranya macam di sini untuk pergi ke dalam 3 km maybe, dalam jauh lah kiranya. Kalau berjalan kaki. Berjalan kaki. Penat jugalah. Lalu biasanya apakah tetap berjalan kaki atau? Memang tetap berjalan kaki. Memang tetap berjalan kaki. Dan itu naik bukit kadang-kadang. Ada yang tidak naik bukit, ada yang naik bukit. Wow, perjuangan ya untuk sampai ke kelas. Ke kelas. Itu tidak terbayang lagi kalau kelewatan kan. Nah, itu bagaimana? Harusnya pantas jalannya. Kena jalan laju. Kalau tak telat kan macam tu. Tapi pernah ada pengalaman telat masuk kelas karena kelasnya jauh? Setakat ni untuk saya tak ada lagi. Alhamdulillah tidak pernah ya. Tidak pernah lagi. Tapi mungkin kat situ lecturer boleh consider lagi lah. Iya. Sebab gitu daripada ke jabatan nak ke tempat lain tu agak mengambil masa. Iya betul ya. Mana tahu kalau lecturer tu drag lagi masa untuk belajar waktu tu. Kita dah makan masa kat situ kan. So macam ikut pada lecturer jugalah. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada lagi. Alhamdulillah tidak pernah ya. Oke. Nah, ini kembali lagi ke apa tadi jurusannya dari Encik Adawiyah ini tadi apa? Engineering otomotif. Engineering otomotif ya. Nah, ini berarti kan sobat online ya, Encik Adawiyah ini punya banyak sekali pengalaman di bidang otomotif. Nah, I would really like to get into that gitu. Jadi pertama-tama mau nanya dulu nih. Waktu baca CV atau riwayat hidup ya dari Encik Adawiyah ini, one thing that caught my eyes is that it says that in vocational high school you are majoring in arts. Yes. And then you have a diploma in mechanical engineering. Yes. And then now you're pursuing engineering automotive. Can you tell us the story behind that? Because from arts and then going to automotive, it's itu kan jarak yang jauh banget gitu. Betul. Iya, bisa diceritakan gimana itu? Let's see lah, macam kalau nak diceritakan, bukan art lah masa saya di sekolah menengah. Oh iya. Dia geography and economy subjek itu. Jadinya nak ke jurusan automotif tu pun saya pun fikir jauh kali ni. Jauh sekali ni perginya. Lepas tu kalau nak ikutkan masa saya pilih jurusan tu tidaklah yang utama, tetapi saya fikir macam why not saya try kan, why not I try this untuk more know about any subject ataupun jurusan yang lain ataupun experience yang lain kan. So saya cuba, saya terima. So mengambillah jurusan ni sampai sekarang. Lagipun saya bukan ada basic, tapi saya tengok pada ayah saya pun dia dalam otomotif juga. So saya macam best juga ni otomotif ni kan. Tapi saya fikir macam saya perempuan, tapi it's okay lah, I try je lah. So sampai sekarang lah alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya bukan dari dulu. Kalau mobil itu kereta ya? Kereta. Bukan dari dulu tertarik ke kereta ya? Tidak. Oh tidak, tapi melihat ayahnya yang sukses gitu di bagian otomotif. Jadi terus mengikuti jejak ayahnya ya buat masuk ke jurusan otomotif. Kiranya macam memang tak really into it lah, tapi bila tengok ayah saya tu rasa macam why not try kan, mungkin ada basic dia. Okay, so I try ambil otomotif. Betul. Tapi berhasil ya, maksudnya kalau saya melihat daftar riwayat hidupnya lagi ya, kembali ke sana kan banyak sekali nih. Saya melihat ada beberapa experience that you gain, some exposure that you gain from the experience. Nah, ini saya baca jadi di CV-nya Encik Adawiyah ini ada beberapa exposure, salah satunya dia bisa perform routine maintenance and general mechanic work on Toyota's vehicles. Jadi bisa perform maintenance rutin lah ke
vehicle-nya atau kendaraan-kendaraannya Toyota ini. Lalu ada juga perform basic auto care, maintenance task, many more gitu. Nah ini saya mau nanya nih, itu pengalamannya didapatkan dari mana? Okey, pengalaman tu semua didapatkan daripada masa di kuliah. Masa di semester 1 sampai 5. Jadinya untuk yang AutoCAD and Inventor punya software tu saya belajar semasa semester 1 dan juga semester 3. So kiranya ada practical waktu tu lah. And then untuk yang maintenance, rutin semua tu ada practical juga, ada orang di sana panggil workshop, bengkel. Bengkel practice, workshop practice. Jadinya kami kawan-kawan rakan-rakan saya ada practical untuk macam mana nak troubleshooting kereta, diagnose, and then maintenance tu nak tahu macam mana, nak perbaiki kereta macam mana, begitu antaranya. Oh, berarti dari perkuliahan ya dapatnya pengalaman seperti itu. Oh, berarti dari praktis-praktis tersebut langsung melakukan maintenance ke kereta gitu ya? Kiranya Politeknik ni more to practical punya training. Jadinya otomotif ni kami ada practical dia. Jadinya untuk macam otomotif ni lecturer sendiri ajar macam mana nak bagi kereta ataupun nak tahu macam mana kereta ni ada rosak apa atau begitu. Oh iya, wah keren banget nih ya berarti ya. Jadi dari perkuliahannya juga banyak banget langsung praktisnya gitu. Karena motonya tadi apa? Moto dari Politeknik? Motor. Tadi moto. Politeknik say that practice something. Practice. Dia kalau Politeknik dia moto practical training. Motor practical training. Saya kira moto is like kind of like slogan. I thought it was a slogan. No. Moto. More to. Lebih kepada more to practical training. I see. Oh, that's why justru karena itu malah mahasiswanya itu banyak yang udah paham langsung praktek, gak cuma teori, karena dari situ ya malahannya. Dia dalam bidang saya ini ataupun bidang yang lain, tapi terutama bidang saya lah, ada teori, ada praktikal. Jadi ni kami belajar teori, ada kami belajar praktikal. Pada saat dalam satu orang kata jadual perkuliahan kami tu, ada teori, ada praktikal training. Begitu. Gitu. Berarti kan pasti juga mengikuti banyak kompetisi atau perlombaan ya? Nah ini saya melihat tahun ini lah. Tahun ini ya. Tahun ini saya melepas, maksudnya semester yang lepas. Semester yang lepas itu maksudnya seperti apa? Ada competition ke UPSI University. Semester lepas itu semester kemarin. Semester sebelumnya. Sebelumnya. Semester 4. Oke, lanjut. Macam ada apa tu? Competition Formula F1. Formula F1, motorsport tu, education tu. Di UPSI. Jadinya kami itu buat go-kart. Go-kart itu apa ya? Go-kart tu seperti kalau kereta F1, kan kereta F1 tu kan sebiji begitu kan? Iya, mobil F1 itu yang satu itu. Jadinya kami macam modify kereta go-kart tu jadi macam tu, tapi atas kami punya design sendiri. Kami letak enjin dia, kami letak macam mana design nak letak dia, ataupun dia punya maintenance ataupun part-part dia sendiri. Apa tu orang kata? Design lah, ini modify macam tu. Oh, berarti merakit kereta go-kart itu sendiri gitu ya? Oh, jadi bukan balapannya ya, nak racing lah ya? Sekali itu. Sekalian racing juga? Oh, jadi udah ngerakit mobilnya, ngerakit keretanya, mendesain sendiri, sekalian racingnya juga? Tapi bukan saya yang racing lah. Oh bukan, iya. Itu saya mau nanya. Saya just present dia punya go-kart. Present how dia go-kart. Bagaimana go-kartnya itu berfungsi dan mesinnya seperti apa gitu ya. Oh, berarti ini tidak individual ya, apakah sama tim? Sama tim. Oh, dengan tim. Terus itu timnya itu bagi tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti yang ini sekali dengan lecturer juga membantu. Oh iya. Dia tugasnya macam ada yang membuat maintenance bahagian enjin, bahagian design besi go-kart tu, begitu, ada part-part dia lah. Nah kalau misalnya bagiannya Ance ada Wiyah itu yang sebagai presenternya. Lalu yang balapannya siapa yang racing? Balapannya ada classmate saya juga. Oh, classmate juga yang racing. Tapi yang lelaki lah. Oh, lelaki. Lah itu apakah racingnya juga dilombakan atau hanya sebagai present dari go-kartnya aja? Ada balapan. Balapannya dilombakan di setiap institusi. Juga.
Oh, that's very cool. Kayaknya belum ada ya universitas di Indonesia. Mungkin bisa dicontoh nih universitas Indonesia yang ada jurusannya otomotif juga mengadakan lomba balap sekaligus rakit mobil F1 yang rakit sama mobil. ya. Mereka bentuk satu goket. Nah, kata. iya, oh that's a very good experience. Jadi udah tahu nih kalau misalnya katakanlah sekarang kan mobil itu tidak hanya membeli mobil langsung jadi, ada mobil yang merakit sendiri ya orang-orang ya. Tidak membeli sebiji kereta. Itu bagaimana, bisa tahu nggak, bisa diceritakan sedikit nggak? Misalnya saya ya mau merakit mobil sendiri, nah itu bagaimana? Maksudnya itu- macam nak membuat kereta sendiri. Iya lah itu. Itu kalau nak ikutkan saya tidaklah Oh gitu. terlalu berpengalaman kan Oh gitu. iya, cuman kalau kemarin saat di perlombaan memang mendesain sendiri, lalu mencari mesin sendiri, merakit sendiri seperti itu ya. Oh gitu, berarti gambarannya kurang lebih seperti itulah gitu ya. ada injilnya sendiri. Nah ini kan berarti Ence Adawiyah ini termasuk orang dengan mobilitas tinggi. Iya, saya katakan mobilitas tinggi. Kenapa mobilitas tinggi? Karena mengikuti lomba banyak, ya kan. Lalu juga sebagai student representatif tadi dari Majelis Perwakilan Pelajar. Nah kalau misalnya di waktu luang biasanya ngapain? Kegiatannya sehari-hari gitu. Untuk kalau seperti biasa, kalau ada assignment kena buatlah, habis siap kan. Tapi kalau ikutkan setakat untuk semnya ataupun untuk bulan ni agak padat lah. agak padat. Hari Minggu ada program. Oh iya. So tak ada hari terluang lagi untuk spend untuk diri sendiri begitu. Aduh. Lah hari Minggu gimana? Tak apalah, itu kiranya pengorbanan lah kiranya. Tapi tak apa, saya okey je. Pengorbanan sebagai seorang student juga sebenarnya. Betul. Lah kalau misalnya hari Minggu itu programnya seperti apa? Memang dari kampus? Dari kami sendiri yang anjurkan Oh. untuk pelajar ataupun begitu. Oh, seperti apa programnya contohnya? Contoh yang kalau sebelum ni ada program sukan. Sukan, apa itu sukan? Sukan polisas. Maksudnya sukan, aktiviti sukan riadah. Macam banyak permainan yang dimainkan untuk pelajar selama sebulan. Baru habis saja 20 hari bulan yang lalu. Oh, 20 hari bulan yang lalu. Itu yang apa pelajarnya itu apakah mahasiswa sesama mahasiswa atau siswa di sekolahan gitu? Hanya di politeknik saja. Oh, berarti sesama mahasiswa. Sama Oh, mahasiswa. seperti itu. Oh, oke. Nah, ini kita kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya waktu santai masih ada ya dispendingnya, meskipun ini lagi agak padat ya. betul. Semoga cepat menemukan waktu santai ya. Nanti ada ya. Oke. Nah, ini kita kembali lagi. Tadi kan ngomongin masalah otomotif. Tadi kan Cia Adawiyah sempat ngomong nih, meskipun perempuan nggak apa-apa deh saya menyelami dunia otomotif karena melihat kesuksesan orang tua juga ya, dan akhirnya tertarik gitu. Nah ini saya mau bertanya tentang ini nih, soalnya kan posisinya memang while I disagree with this view, memang kebanyakan orang itu this is not common gitu, bukan sesuatu yang umum untuk melihat perempuan pursuing otomotif ya. Nah itu kalau misalnya Encik Adawiyah sendiri, apakah pernah mengalami negative remarks from others tentang hal ini gitu? Untuk setakat ni tiada lagi Tiada lagi, tiada alhamdulillah. lagi. Tapi sekiranya ada, apa yang saya boleh bagi tahu lah, sekiranya pandangan mereka nak katakan perempuan mana boleh macam ni, mana boleh otomotif, ni kerja lelaki. Tapi bagi saya mungkin boleh beri peluang kepada perempuan, wanita untuk cuba mendalami otomotif punya bidang. Jadinya tidak, kalau untuk seseorang tu tidak boleh memandang rendah kepada orang lain lah juga sebenarnya. Kita perlu cuba benda baharu juga kan. So bukan sahaja otomotif ni untuk lelaki, tapi untuk perempuan pun boleh. Tapi otomotif ni bidangnya besar. Macam tidak menjadi mekanik, boleh jadi service manager, macam tu. Boleh jadi apa tu? Bahagian manager lah untuk servis-servis semua. Begitu. Oh iya, nah itu ini penting banget nih karena mungkin memang pandangannya kebanyakan orang agak tidak umum perempuan pursuing otomotif gitu. Jadi ini mungkin buat our fellow students ya yang kondisinya sama, perempuan pursuing otomotif atau bahkan mendapatkan remarks negatif from others. Nah ini nih Encik Adawiyah have something to say to you, don't listen to others. Jadi kayak don't biarin listen to aja, others. iya, biarkan saja ya. Biarkan saja. Apa yang orang nak kata biarkan je. Betul, karena
ya apa yang kita lakukan kan yang kita senangi, dan asal kita melakukan secara maksimal hasilnya juga bisa maksimal. Buktinya Ci Adawi ini juga seperti itu. Betul, maksudnya kita sendiri tahu apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita mampu. So kita boleh bantah je apa orang nak cakap. Jangan dengar sangat macam itulah. Nah, betul. Oke, kalau begitu untuk Sobat Online Unipma diingat-ingat ya, semangat, jangan dengerin kata orang. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, kalau itu kalian sukai dan kalian lakukan secara maksimal, ya silahkan aja lakukan ya. Betul, silahkan aja. Silakan aja. Betul. Nah, oke, ini terakhir nih. Nah, kan ini Ence Adawiyah nih orang yang likes to maximize your own potential ya. You follow many competition and you have many experience. Nah, ini saya mau tanya nih, bukan tanya sih, maksudnya apakah ada pesan to our fellow students, mereka gimana caranya sih mereka biar juga bisa memaksimalkan perkuliahan mereka gitu. Okay. First thing saya nak cakap, kalau sebagai student ni banyak pengorbanan kita, jadinya kita perlu pandai manage time. Maksudnya kita kena ada satu jadual yang di mana kena ada bahagian untuk belajar, bahagian untuk diri sendiri. Jadinya dalam manage time tu kita kena pandai. Jadinya untuk study ni kita kena, orang kata kena study smart bukan study hard. Jadinya kena pandai macam mana nak study, macam mana nak bahagikan masa tu. Begitu. So kalau boleh jangan terlalu cepat mengalah ataupun mengeluh lah kalau lecturer bagi assignment terlalu banyak. Cuba managekan masa tu untuk siapkan assignment tu dengan cepat macam tu. Oke, tadi saya suka tuh gimana tadi, we have to study smart not hard. Not hard. Oke, we have to study smart, not study hard ya, Sobat Online Unipma. Oke, sebelum benar-benar podcastnya ditutup, mau ada random quick question dulu ya, sebentar ya. Ini pertanyaan cepet, jadi Cik Adawiyah harus sigap nih ya. Oke. Apa makanan favoritnya? Tom yum. Tom yum, I see. Kalau misalnya warna favoritnya? Hijau. Hijau. Bagaimana dengan lagu favoritnya? Lagu. Hayo, yang cepet loh. Lagu apa? Yang akhir-akhir ini didengarkan? Hari ini dengarkan, saya lupa lagu Indonesia. Lupa? Lagu Indonesia? Lagu. Bagaimana bisa dinyanyikan? Munajat Cinta. Munajat Cinta. Dewa 19. I think. Bagaimana lagunya? Coba bisa pada. Malu. Ya udah enggak apa-apa, nanti bisa di Google sendiri. Bagaimana dengan mobil favoritnya? Apakah ada? Range Rover. Oh, Range Rover. Oh, I see. Oke, your Instagram handle bisa promosi. Okay, ada. Ini susah nak sebut sebenarnya. Oh, iya. Saya sebutin lah ejaan ADAWENRR_. Oke. Ada Win Nur macam tu. Oke, di follow ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kan Cik Adawiyah, bisa closing dulu untuk Sobat Online Unipma. Okay. First thing saya nak cakapkan, Tania. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Unipma, dan saya harap dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Jadinya terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Oke, kalau begitu podcastnya sudah selesai. Terima kasih Sobat Online Unipma yang udah stay tune di podcast ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Unipma Smart and Competitive.